الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah kekuatan, iman, nikmat sehat sehingga kita masih terus dapat kesempatan untuk menambah amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini temanya adalah hubungan antara ibadah dengan mengkonsumsi yang haram. Sehingga saya sebut dengan istilah jangan hanguskan ibadahmu dengan sesuatu yang haram. Kita ini melakukan dosa, melakukan maksiat, itu pasti diterima. Maksudnya orang yang melakukan maksiat itu pasti dosa. Tetapi tidak semua yang melakukan kebaikan, ibadah itu diterima. Kan repotin. Kita maksiat pasti dosa, melakukan ketaatan belum tentu dapat pahala. Kan ada riya macam-macam itu yang kemudian menghapus pahala. Berarti kalau kita kalkulasi minus. Maka mari ketaatan yang kita lakukan itu, yang kita tidak tahu berpahala ataukah tidak, kita jaga dengan tidak menghanguskan ketaatan yang kita lakukan. Beberapa ulama mengatakan orang sholat pakai pakaian hasil curian, sholatnya diterima tetapi tidak berpahala. Duh, gimana maksudnya itu? Maksudnya dia sudah tidak terbebani untuk sholat lagi. Jadi amal ibadah itu ada yang diterima berpahala, ada yang diterima tetapi tidak berpahala. Nah, kita ini kan ingin diterima dan berpahala, sehingga ada tabungan. Nah, mari kita lihat di kitab Sahih Bukhari, Nabi bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi kita ibaratkan ini jangan dianggap haram, tapi posisinya adalah halal haram, jelas. Wa bainahuma umurun mustabihah. Di antara posisi dan yang halal dengan yang haram ada perkara yang syubhat, tidak jelas. Dia halal tetapi ada unsur haram. Dia haram menyerupai halal. Jadi halal ada unsur haram. Haram menyerupai halal. Itu kan berarti dekat kepada haram, syubhat itu. Sehingga Imam Al-Ghazali itu mengatakan terkait dengan hadis halal dan haram ini serta syubhat, bahwa di antara maksiatnya perut itu satu, mengkonsumsi yang haram. Dua, mengkonsumsi yang syubhat. Sehingga syubhat ini harus dihindari. Tiga, mengkonsumsi yang halal tetapi berlebihan. Itu maksiat. Kenapa? Li'annahu makruhun indallah, karena hukumnya makruh. Nah, berarti kan harus dihindari makruh itu. Ya samalah dengan merokok, itu kan yang mengatakan, yang melakukan itu kan
paling tidak mengatakan makruh, tidak haram karena melakukan. Nah, meskipun masih posisi makruh itu kan kemudian sebaiknya ditinggalkan karena berpahala saat meninggalkan itu. Nah, mengkonsumsi yang halal tetapi berlebihan itu menurut Imam Al-Ghazali dianggap maksiat. Karena pesannya Nabi, berhentilah sebelum kenyang. Berarti kan saat melanjutkan sudah kenyang, itu berlebihan. Nah, mengkonsumsi makanan berlebihan itu ukurannya sama dengan memberi nafkah kepada istri. Tidak ada angka kuantitatifnya. Orang piring mangane. Loh, memang untuk dirinya itu porsinya 2 piring. Kok masih setengah piring tok? Wah, mengikuti sunnah Nabi, tidak juga. Karena memang sudah tidak muat gitu kan. Ukurannya bukan kuantitatif. Tetapi bagaimana kita ini merasa sudah cukup. Saya sudah cukup. Jadi ukurannya jangan disamakan antara yang kurus dengan yang gemuk. Kasihan yang gemuk. Kita ini sering mangan orang piring, rakus loh. Porsi secara medis kan berbeda. Porsi secara medis berbeda. Karena itu terkait dengan fisik. Ya, sama dengan nafkah kepada istri, tidak ada ukuran kuantitatifnya. Berapa sih nafkah untuk istri itu? Ya sesuai dengan kemampuan sang suami dan kebutuhan hidup di tempat itu. Tentu satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda. Oh, apakah sesuai MR? Tidak juga. Kalau penghasilan suami di bawah MR ya tidak berarti kemudian suami tidak memenuhi kebutuhan istri. Tidak ada angka kuantitatifnya. Yang penting konsumsi makanan, tempat tinggal, pakaian terpenuhi, ukurannya itu. Sehingga berbeda antara satu orang dengan yang lain. Sama dengan tadi mengkonsumsi makanan itu. Jangan kita yang sedikit kemudian menuduh orang yang makannya lebih banyak dari kita berlebihan. Porsinya berbeda. Ya. Coba kalau kita lihat orang Arab itu, konsumsinya berbeda dengan kita. Wong kita beli fried chicken di sana, banyak sekali ya. Yaitu porsinya orang Arab. Tidak berarti mereka kemudian wah Arab itu rakus cuma kalau makan, jangan. Konsumsinya berbeda. Atau yang makan sama nusoge mangan itu medit dulu, jangan begitu. Porsinya berbeda. Jadi ukuran berbeda. Nah, kita kembali kepada yang syubhat tadi. Jadi mengkonsumsinya halal tetapi berlebihan itu masuk kategori maksiatnya perut menurut Imam Al-Ghazali. Karena hadisnya mengatakan berhentilah sebelum kenyang. Ukuran kenyang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana melihat satu makanan itu halal ataukah haram? Islam memberikan panduan dengan 2 alat ukur. Satu jenis sifat, dalam bahasa Arabnya disebut dengan li sifatihi au li ainihi, jenis. Contohnya adalah khamar. Khamar itu diharamkan bukan karena memabukkannya. Khamar itu diharamkan karena jenisnya yang najis. Jenisnya najis. Lalu dia memabukkan, jadi double, maka dosanya besar. Maka kemudian minuman yang jenisnya halal tetapi kemudian memabukkan, maka dia haram karena memabukkannya bukan karena jenisnya. Tapi khamar itu sejak awal sudah haram. Dia memabukkan atau tidak itu haram. Maka istilahnya qaliluhu wa katsiruhu sawa. Sedikit atau banyak hukumnya sama. Sehingga kata anak-anak yang ahli mabuk itu
sisa naik sakrat sak botol mbak sakrat dosane padha gitu. Jadi sama, kenapa sama? Karena tadi bukan karena memabukkannya, jenisnya sudah haram. Jenisnya sudah haram. Khinzir, babi, itu jenisnya sudah haram, najis. Anjing. Jadi yang najis-najis tidak boleh dikonsumsi. Nggak boleh dikonsumsi karena dia najis. Yang kedua karena prosesnya. Ayam itu halal jenisnya, tapi kalau prosesnya tidak disembelih atau disembelih dengan tidak menyebut nama Allah ya haram. Kalau kita ke Vietnam, wah itu banyak di jalan-jalan itu. Ada monyet, babi, bebek, ya, banyak bebek bergelantungan lehernya panjang-panjang itu tidak ada yang disembelih. Nggak tahu itu gimana, dicekik atau gimana, nggak pernah lihat saya. Tapi kalau kita periksa, nggak ada goresan pisaunya. Sehingga ada teman kita saat di hotel itu di restorannya ngambil bebek. Sampai ngambil apa? Tulisannya bebek halal. Iya jenisnya, prosesnya delok nang embong-embong, gulune sik foto. Iya rasanya anyir katanya. Nah itu karena tidak disembelih, rasanya beda dengan yang disembelih. Sama saat nanti Idul Kurban itu harus ahli di bidang persembelihan yang menyembelih. Kalau ndak salah posisi, darah yang keluar itu nanti berbeda dengan yang benar, antara yang salah dengan yang benar, sehingga berdampak pada rasa dagingnya. Jadi ternyata di antara kelebihan hewan yang disembelih dengan posisi yang benar dan membaca bismillah itu dagingnya bagus, berbeda dengan yang salah. Jadi saat disembelih ternyata kucuran darahnya itu berdampak pada aroma daging dan rasa daging yang kita konsumsi. Sehingga saat hewan itu tidak disembelih, ada darah yang harus keluar tadi mampet di situ, nyampur dengan daging yang kita konsumsi. Ini begitu ya. Karena proses harus hati-hati. Haddatsana Ibnu Ubay haddatsana Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma ukhidha minhu aminal halali aminal haram. Akan tiba suatu zaman di mana orang tidak lagi menghiraukan, tidak lagi peduli dengan apa yang ia konsumsi, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Kalau di zaman yang belum tercemari, zaman yang masih memperhatikan aspek kehalalan, maka hadisnya dibaca al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi di zaman yang orang tidak lagi menghiraukan apakah yang dikonsumsi itu halal ataukah haram, hadisnya kemudian dibaca menjadi al halalu ben wal haramu ben, bayyinun dibaca ben, sing halal yo ben, sing haram yo ben, gak ngurus. Jadi akan datang suatu zaman orang tidak lagi peduli apakah yang dikonsumsi itu halal ataukah haram. Sekarang kan minuman yang beralkohol itu sudah menjadi minuman biasa. Orang lagi tidak peduli, wah ini haram, tidak peduli.
Maka su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya, ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Nabi, apa sih yang banyak membuat orang itu masuk neraka? Qala, Nabi menjawab, al-ajwafani, al-batnu wal farju. Dua bakan tubuh, satu perut, karena di situ tempat menampung makanan tadi, dan banyak makanan terkonsumsi itu tidak halal, dan tergoda kita ini yang penting enak karena kebutuhan perut. Yang kedua al-farju, kelamin, kemaluan. Dua ini yang menjadi godaan utama manusia, dan dua ini biasanya menjadi satu paket. Kalau yang dikonsumsi haram, maka farjinya kemudian dorongan syahwatnya kuat, akhirnya melakukan perilaku yang menyimpang. Ini teorinya Al-Ghazali begitu. Imam Al-Ghazali mengatakan perut berdampak kepada farji. Jadi kalau perutnya halal, dia terjaga. Kalau perutnya haram, ini menjadi tidak terkendali. Teorinya begitu, paket. Ya, paket. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan mengatakan, man akalal halala, siapa yang selalu mengkonsumsi yang halal, menjaga, pokoknya saat dikonsumsi itu halal, baca bismillah, qama ala ra'si malakun yastaghfiru lahu hatta yafrugha min aklihi. Dia didampingi oleh malaikat yang membacakan istighfar untuknya sampai selesai makan. Nah, tapi hadis ini jangan disalahgunakan, mangan terus, yang penting sing halal, terus didampingi malaikat itu ndak. Kan tadi ada batasnya, ndak boleh berlebihan. Jadi makanan yang kita konsumsi saat dia halal ini berkah, karena keberkahan itu diantaranya ada malaikat yang mendoakan. Maka kalau di Jawa dulu itu ada selamatan, itu kan pulang bawa makanan disebut berkat. Nah, karena tadi makanan itu halal, didoakan. Makan itu halal, didoakan, sehingga diistilahkan dengan berkat, barokah. Kata Nabi, idza waqa'atil luqmatu min haramin fi jawfil abdi, jika ada satu suapan makanan yang masuk ke perut seseorang, la'anahu kullu malakin fis samawati wal ardi, dia akan dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau tadi mengkonsumsi halal didoakan, sebaliknya mengkonsumsi yang haram dilaknat. Tadi saat kesini di Suara Surabaya ada berita kecelakaan pengendara sepeda motor boncengan laki perempuan, dilarikan ke RSAL. Ternyata dua-duanya habis minum minuman beralkohol. Jadi jatuh sendiri ya, karena mabuk dua-duanya. Wa madamatil luqma fi jawfihi, selama itu makanan masih menetap di perutnya, kan menetap, gimana cara ngambilnya? Sudah nyampur dengan daging jadi darah. La yandurullahu ilaihi, Allah tidak mau melihatnya. Itu berarti doa-doa kita ini tidak diterima, ibadah kita tidak diterima. Doa tidak mau melihat toh. Allah tidak mau melihat. Wa man akala luqma minal harami faqad ba'a bi ghadabin minallah. Maka orang yang mengkonsumsi makanan yang haram itu sama dengan mendatangkan murkanya Allah. Mendatangkan murkanya Allah. Jadi habis mabuk dikasih sehat, wah itu selamat. Mabuk kemudian meninggal, wah itu kan bahaya. Bahaya. Fa in taba, tapi jika mau tobat, jadi bersihkannya dengan taubat. Tidak mungkin disedot gitu lemaknya yang ada haramnya, kan tidak bisa deteksi alat medis itu.
misalnya di USG, itu dagingnya haram, itu kelihatan, itu yang halal, kan tidak bisa dideteksi sama USG itu. Maka cara membersihkannya dengan taubat. Fa in taballahu alaihi, akan diterima taubatnya oleh Allah. Tapi kalau tidak taubat, wa in mata, lalu mati, fannaru aula bihi. Itu tidak boleh masuk surga dulu, sana dibakar dulu di neraka supaya bersih unsur haramnya. Itu harus taubat, hati-hati. La yaqdiru rajulun ala haramin summa yada'uhu laysa bi illa ma khafatallah. Jika ada seseorang yang tergoda oleh yang haram, lalu ia mampu meninggalkannya, tergoda, gak kuat aku, tapi akhirnya sukses, gak situ, enggak, alhamdulillah sukses, kuat gitu ya, karena takut kepada aku wedi. Abdalahullahu fi ajilid dunya qoblal akhirah, maka godaan yang dia tinggalkan karena haram tadi akan diganti oleh Allah di dunia, tidak hanya di akhirat, di dunia. Maka jangan takut miskin karena mencari rezekinya yang halal. Jangan takut miskin hanya karena berusaha mencari rezeki yang halal. Wis mumpung wis gak ngurus halal, mumpung ono iki durung karon ono meneh, biasanya begitu. Nah, itu karena takut miskin. Nah ini, annal ibadati kullaha dha'iatun, semua ibadah akan hangus ma'aklil harami, jika diiringi dengan mengkonsumsi yang haram, hangus. Wa anna kullal halali huwa asasul ibadati kulliha, maka memastikan bahwa yang kita konsumsi itu adalah halal, itu pondasi utama dalam ibadah, supaya ibadah kita tidak sia-sia. Jadi aku mau halal betul ya, percuma aku hangus ibadahku. Kami punya teman, pokoknya dia tuh jaga betul dari makanan yang haram, jaga betul. Nah, suatu saat dijamu oleh orang asing, dikasih minuman warna putih bening seperti air mineral. Di gelas itu tidak penuh, separuh gitu. Kok separuh gak penuh, cek medite gitu, air putih kok. Diminum, katanya ono krenyes jadi. Ono krenyes Duh, berarti bukan air putih. Iya. Sik gitu kan. Ojo wine nih. Mungkin wine yang istimewa sampai warnanya itu tidak terdeteksi putih. Langsung, ya Allah, saya ini sekian puluh tahun menjaga untuk tidak mengkonsumsi haram, hari ini kemudian gugur, ambruk bangunan yang saya bangun sejak lama. Marah, astagfirullahaladzim, marah betul. Itu saking menjaganya dari sesuatu yang haram. Kan tadi takut ibadahnya ini hangus sekian tahun yang dilakukan, hangus karena Nabi bersabda, al ibadatu ma'aklil harami, ibadah yang kita lakukan tetapi kita iringi dengan mengkonsumsi yang haram, kal bina'i ala romli, seperti membangun bangunan di atas pasir, roboh bangunan itu karena tidak kokoh. Dalam hadis yang lain redaksinya, innal ibadata ma'aklil harami kal bina'i ala amwajil bihar, ibadah
yang disertai dengan tetap mengkonsumsi yang haram itu seperti bangun bangunan di atas ombak lautan. Jadi tukang bangunannya baru naruh semen, hilang habis terkena ombak. Naruh batu bara endi iki masih hilang. Hangus. Itu yang disebut hangus tadi. Ibadah disertai dengan tetap mengkonsumsi yang haram seperti membangun bangunan di atas pasir atau di atas ombak lautan. Hangus. Kata Nabi begitu. Maka jangan hanguskan ibadah kita ini dengan mengkonsumsi yang haram. Maka tadi Imam Al-Ghazali mengatakan annal batna innama ya'sillahi ta'ala fi bil akli wasyurbi. Perut itu bermaksiat dengan cara makanan dan minuman yang dikonsumsi. Jadi jangan dikira perut itu aman-aman saja. Jangan dikira yang maksiat itu hanya mata yang jelalatan. Perut itu yang tidak punya mata juga bisa bermaksiat. Caranya adalah menampung makanan dan minuman yang ia konsumsi. Satu, imma bikathratil akli minal halali wa dzalika makruhun indallah. Mengkonsumsi yang halal tetapi berlebihan. Yang itu tadi saya sebut makruh. Wa imma biaklil haram, atau mengkonsumsi yang haram. Wah, itu sudah jelas maksiat. Wasyubha, mengkonsumsi yang subuhat. Jadi subuhat itu tadi itu halal tercampur dengan haram. Haram menyerupai halal. Maka paling aman itu kita masak sendiri, kemudian beli dari orang yang faham betul terkait dengan halal dan haram. Kalau beli ikan itu kan wis aman lah, kita masak sendiri, minyak gorengnya aman. Kalau beli hewan potong itu ya harus dipastikan belinya kepada yang muslim, disembelihnya dengan cara yang benar. Disembelih dengan cara yang benar. Kalau di supermarket misalkan harus kita cek ini dari mana. Kalau import ini dari mana. Jangan mau import itu. Saya ingin merasakan ayam import. Ya lihat dulu. Kalau dari negara-negara yang non muslim mengkhawatirkan, ada Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, itu mengerikan. Kami dulu di Filipina itu di Mindanao, tempatnya komunitas muslim, itu kan minoritas. Karena minoritas, ya di sebelah kiri kanannya itu kan yang non muslim. Kita makan anjing keliaran keliling. Saya sampai makan di atas meja sambil berdiri itu. Sambil berdiri di atas meja, wis dibilang orang tidak sopan. Tapi mengamankan diri dari anjing. Jadi anjing itu kayak kucing di kita penuh, wis banyak. Kalau kita makan tidak keliling, minta tulang tak ini macam-macam. Wah, saya naik meja menghindar anjing sambil berdiri sudah, supaya mudah melarikan dirinya itu. Nah, bayangkan sampai begitu. Kiri kanan kita tuh pesta babi yang kecil itu kayak cempe gitu ya. Nah, itu kan bagi mereka makanan yang luar biasa. Pestanya begitu, yang aromanya kalau kita tidak biasa itu muntah. Nah, jadi kalau mengkonsumsi hewan potong import harus kita lihat. Paling aman kalau Malaysia. Nah, kalau negeri ke negara-negara non muslim, cari restoran yang halal food, tetapi kalau tidak Malaysia, Pakistan. Kalau India gitu halal food masih meragukan. Tapi kalau Pakistan, insya Allah ya, Pakistan, Malaysia halal food itu jelas aman. Karena kalau mereka jualan halal food ternyata tidak halal,
didenda. Ya, akan didenda. Kalau di sini kan enggak. Tulisannya kambing, dagingnya babi, aman-aman saja, gitu kan. Nah, harus hati-hati. Man akala luqmata haramin, siapa yang mengkonsumsi suapan makanan masuk ke dalam perutnya dari yang haram, lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailah, sholatnya tidak diterima 40 hari. Maka orang takut mengkonsumsi minuman khamr itu karena itu. 40 hari hangus. Walam tustajab lahu da'watu arba'ina sobahan, doanya tidak diterima selama 40 hari. Wa kullu lahmin yang butul haramu fannaru aulabi, setiap daging yang tumbuh karena di situ ada mengkonsumsi makanan yang haram, maka dia akan masuk neraka. Manistaro sauban, kata Nabi, siapa yang membeli pakaian bi asyarati darahima dengan harga 10 dirham, wa fi thamanihi dirhamun, dan dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang tidak halal, min haramin, lam yakbalillahu lahu sholata madama alaihi, maka sholatnya tidak diterima selama itu masih ada pada dirinya. La yaqbalullahu salata mri'in wa fi jawfi haramun hatta yatuba, orang yang di tubuhnya masih ada sesuatu yang dikonsumsi dari yang haram, sholatnya tidak diterima sampai ia tobat. Jadi keras sebetulnya hadis-hadis terkait dengan mengkonsumsi yang haram, keras. Lebih kejam lagi ini, idza kharajal haju hajan, jika ada orang berangkat ibadah haji, ini kan kebetulan musim haji, binafaqatin khabithatin, dengan menggunakan nafkah atau harta yang diperoleh dari cara yang haram, maka saat dia berangkat haji sampai di sana membaca labbaik Allahumma labbaik, itu langsung nadahu munatin minas samai, malaikat yang di langit itu langsung serentak, la labbaik wala sa'daik, gak labbaikan kata malaikat. Labbaik Allahumma labbaik, gak labbaikan kata malaikat. Zaduka haramun, bekal yang kamu pakai itu haram. Warahilatuka haramun, ongkos UNH-mu haram. Wahajjuka ma'zurun ghairu mabrur, haji kamu mabur, tidak mabrur. Sekhusyuk apapun dia bertalbiyah, tetap dijawab la labbaika wala sa'daika. Maka kalau mau berangkat umroh, mau berangkat haji, hutangnya dilunasi dulu. Jangan sampai berangkat ada hutang. Kata yang dihutangi, utang gak bayar, ditagih angel, umroh. Loh kan? Ada hak orang lain di situ. Sehingga labbaik Allahumma labbaik, kata la labbaik gak labbaikan, bayaran utangmu dhisik baru labbaik. Kira begitu. Apalagi kalau hasil korupsi, nah itu ndak sah dipakai untuk haji umroh, karena harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak boleh pakai yang haram. Nah, ada yang tanya, gimana hukumnya dana talangan? Ya kalau dana talangannya bisa dilunasi bagus, karena banyak travel itu mengeluh kukut karena uangnya nyantol di jamaah. Ya salah travelnya dewe, wis gak apa-apa 5 juta liyane tak talangi, engko bayar sepulang umroh. Loh, akadnya kan sudah benar. Akadnya benar, maka jamaah bayar 5 juta, berangkat umroh, pulang umroh lupa, atau pulang umroh sakit, atau pulang umroh bangkrut. Nah, travelnya nagih enggak bisa. Ya, akhirnya kan, ya kalau satu jamaah, kalau satu keluarga udah 100 juta. Kalau 2 keluarga ya habis, kalau dihitung dilipat gandakan, tutup travelnya.
Jadi diusahakan jangan memaksakan diri untuk ibadah tetapi dengan harta yang tidak sempurna kehalalannya. Man asoba malan min arba'id, siapa yang mendapatkan hartanya dari 4 arah, lam yuqbal minhu fi arba'id, ada 4 ibadah yang tidak akan diterima darinya, karena 4 ibadah ini terkait dengan harta. Siapa yang mendapatkan hartanya dengan cara 1 hasil penipuan, 2 khianat, 3 korupsi, 4 riba. 4 arah ini, menipu, mengkhianati, korupsi, riba, lam yuqbal minhu, maka ada 4 ibadah tidak terima, karena ibadah ini pasti dengan uang. Min zakatin, zakat kan pakai uang. Zakatnya tidak diterima kalau zakat itu hasil korupsi, riba, mencuri, menipu. Wala fi sedekatin, sedekah, wakil wong sedekah, loman, oh iya hasil korupsi, loman untuk money laundering katanya, dicuci uangnya, tak cuci uang korupsiku 1M dengan 10 juta sedekah. Misal begitu. Fi hajjin wala fi hajjin, hajinya, wala fi umratin, umrohnya. Ini kan 4 ibadah yang terkait dengan uang semua, tidak diterima itu, tidak diterima. Maka tadi jangan hanguskan ibadahmu dengan mengkonsumsi yang haram. Man akalal harama asad jawarihu, siapa yang mengkonsumsi yang haram, ini perilakunya terdorong untuk melakukan kemaksiatan. Maka satu paket tadi saya sebut, kalau yang dikonsumsi haram, maka syahwatnya tidak terkendalikan. Akhirnya dikendalikan dengan cara-cara yang haram. Jadi kalau mengkonsumsi haram itu ibadah abot, males ya. Nah itu harus waspada. Wa man kanat ta'matuhu halalan, tapi kalau yang dikonsumsi itu halal, atau adhu jawarihu, ibadahnya enteng, ibadahnya enteng. Sedekah itu enteng. Jadi sedekah abot, wah itu barangkali belum sempurna kehalalannya. Terus hati-hati. Ini teorinya begitu. Maka Nabi berpesan kepada sahabat Sa'ad, ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, bersihkan makanan yang kamu konsumsi, jangan sampai tercampur dengan yang syubhat, apalagi dengan yang haram. Kenapa? Takun mustajabat dakwah, supaya doa yang kamu panjatkan itu dikabulkan, didengar oleh Allah. Jadi doa yang dipanjatkan dari mulut yang ada aroma haram dengan mulut yang bersih tidak ada aroma haram, itu beda. Aromanya busuk, ada haram, tidak mau. Aromanya wangi. Jadi doa yang kita panjatkan ini terdeteksi aromanya, seperti aroma mulut orang yang sedang berbicara di hadapan kita itu terdeteksi. Ini yang belum ditemukan alatnya. Kalau ada ditemukan alatnya, kita beli. Allahumma, kita deteksi. Wah, aromanya bagus sih. Kan enak itu. Jadi terdeteksi itu. Kalau masih ada yang haram, saat kita berdoa ini terciduk aroma yang haram, sehingga tidak ditengok oleh Allah. Sehingga tadi pesan Nabi kepada sahabat Sa'ad, atib mat'amaka, takun mustajabat dakwah. Kalau ingin doanya dikabulkan, maka perbaiki makanan yang dikonsumsi.
Bapak Ibu dulu kalau ada pengajian gitu, kan pasti Pak Kiainya kita kasih minuman, jahe, air putih, dulu begitu saja. Sekarang ini macam-macam, ada adem sari, macam-macam itu. Itu kan diminum sedikit saja, tidak habis. Itu kita berebut untuk minum bekasnya Pak Kiai dan menyehatkan. Sekarang ini tidak, minumannya Ustadz ini virus. Tidak ada yang berebut ngambil minuman, takut kena virus. Karena itu tadi, belum sempurna kehalalannya. Kami punya guru ngobati teman kami yang kakinya bengkak besar sekali. Itu kalau operasi disilet, dibedah, itu waktu itu sampai 50 juta bengkak. Maka beliau ambil air minum, disembur, malam brodol, kempes. Sekarang masih ada bekasnya di kakinya itu, tempat yang ditiup tadi itu jeglong, apa bahasa Indonesia jeglong itu, bukan lubang, tertutup sama kulit, tapi kan tidak lurus gini gitu. Itu kemudian saya guyoni, mesti kalau ketemu itu dulu nyemburnya kekencangan. Kekencangan balik angel iku. Tapi brodol. Jadi jam 7:30 pas jam 8 gitu. Tinggal pulang sama beliau, malam saat teman saya tidur brodol, bangun kempes, brodol. Sampai begitu. Ya, jadi manfaatnya kita mengkonsumsi yang halal dan bahayanya kita mengkonsumsi yang haram. Maka ada pesan ini. Idza dhaharat ammaratu hamlil mar'ah. Jika ada tanda-tanda kehamilan pada diri seorang wanita, falyusaffi ghidaaha. Maka sang suami hendaknya menjaga betul makanan yang dikonsumsi oleh istrinya. Minal harami, dari yang haram, wasyubuhati, dan dari yang subuhat. Liyukhlaqal waladu ala asasin la yakunu lisyaitani alaihi sabilun. Supaya anak ini nanti yang lahir terjaga betul dari gangguan setan. Karena setan ini masuk ke dalam anak ini melalui makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Harus dijaga betul dari yang haram maupun yang subuhat. Jadi setan masuk bersama dengan makanan yang haram, bersama dengan makanan yang subuhat, lalu membentuk jiwa kita, karakter kita, perilaku kita, termasuk anak yang ada di kandungan kita. Jadi harus menjaga betul supaya terjaga dari setan. Nah, supaya anak ini yakhrujul waladu sholihan, supaya anak yang lahir ini nanti soleh, baron bi abawaihi, berbakti kepada orang tua, ta'ian li rabbihi, taat kepada Tuhan, taat beribadah. Soleh, berbakti kepada orang tua, taat ibadah, ini menjadi tabungan orang tua. Kullu dzalika bi barakati tasfiyatil ghidha. Caranya adalah dengan menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibunya tadi itu. Nah, jadi harus betul. Maka ada seorang tabi'in itu generasi setelah sahabat, bernama Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini mengatakan, lau anna najidu dirhaman, siapa saja di antara kita yang memperoleh hartanya min halalin, dari cara yang halal, wes pokoknya murni halal betul itu, lakunna nashtari bi kumhan, belikan uang itu untuk makanan, belikan uang itu makanan, ya. Kemudian simpan.
kalau makanan itu awet. Fakullu man ajizal atibau an mudawatihi, jika ada penyakit yang tidak bisa diobati oleh medis, kata beliau ini, dawainahu bihi, obati pakai makanan yang dibeli dengan uang yang halal. Fa khalasa min maradi li waqti, insyaallah akan diberi oleh Allah kesembuhan. Maka logikanya Bapak Ibu, penyakit-penyakit fisik yang muncul di diri kita ini bisa karena dari yang haram, bisa karena dari yang subuhat, bisa karena berlebihan dari yang halal tadi. Tiga tadi. Halal tetapi berlebihan, diabetes. Halal tapi berlebihan, kolesterol. Halal tapi berlebihan, asam urat. Kan itu berlebihan semua itu. Halal tetapi berlebihan. Kalau haram, tidak hanya itu penyakitnya, jantungnya macam-macam itu, macam-macam, dan banyak contohnya sudah. Karena suka mengkonsumsi yang haram, masih muda, menderita penyakit tidak karu-karuan, sulit disembuhkan. Dia harus melawan penyakit yang ganas karena kebiasaan mengkonsumsi yang haram, baik haram karena jenisnya atau haram karena prosesnya. Maka saudara-saudara kita yang tiba-tiba melejit menjadi terkenal gitu kan, akhirnya kan kemudian gaya hidupnya berubah. Kan gaya hidup ini kadang mengikuti pendapatannya nambah sedikit, gaya hidupnya mulai nambah sedikit gitu kan. Banyaklah begitu. Jadi mengikuti pendapatan. Nah akhirnya kan gaya hidup ini mengikuti, akhirnya tidak lagi tersaring mana yang halal, mana yang haram. Nah, jadi harus diperhatikan betul untuk mengobati itu. Man akalal halala arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu wa ajra ya nabi al hikmah min qalbihi ala lisanihi. Jika yang kita konsumsi itu adalah betul-betul sesuatu yang halal terus selama 40 hari, maka Allah akan memberikan cahaya pada hati kita sehingga ucapan-ucapan yang kita keluarkan itu ucapan-ucapan yang hikmah. Maka ada ulama-ulama hebat itu pernah ditanya, jenengan bisa jadi ulama hebat itu apa doanya? Beliau mengatakan, yang saya konsumsi dengan yang kalian konsumsi sama, doanya sama, bedanya kualitas kehalalan dari yang saya konsumsi dengan yang kamu konsumsi itu yang beda. Itu saking inginnya menekankan dampak dari makanan yang halal. Makanannya sama, doanya sama, yang beda adalah kualitas kehalalannya. Doanya sama yang dibaca, satu mustajab satu enggak, karena doa tadi dipanjatkan dari mulut ada aroma haram dengan mulut yang tidak ada aroma haram. Yang kedua, makanan yang dikonsumsi sama-sama nasinya, tapi keberkahannya berbeda karena kualitas kehalalannya berbeda. Maka kalau ingin keluarga kita baik, sehingga temanya juga bisa ditambah menjadi sambut kebaikan hidup dengan menjaga makanan yang halal atau dengan menjaga rezeki yang halal. Sambut kebaikan hidup dengan menjaga rezeki yang halal. Hidup kita akan baik. Jangan hanguskan ibadah kita dengan mengkonsumsi yang haram. Jadi pesannya itu, sambut kebaikan hidup dengan menjaga yang halal, dan jangan hanguskan ibadah dengan mengkonsumsi yang haram. Karena dampaknya luar biasa, dan itu kalau kita amati, kita renungkan, insya Allah kita akan membenarkan pernyataan ini
Karena kita juga pasti punya pengalaman-pengalaman selama hidup kita. Oh iya ya. Iya. Nah, kan gitu, kira-kira begitu. Sehingga dua pesan ini harus selalu kita jaga. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah kekuatan untuk tetap mencari rezeki dengan cara yang halal dan mengkonsumsi yang halal, menjaga dari yang haram dan juga yang syubhat. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Terkait dengan daging sapi atau ayam, bagaimana kita bisa mendeteksi dengan pangan saja? Kan tadi Ustaz bilang Vietnam tuh mungkin diteka aja. Iya. Rupanya beda, penampilan dagingnya Iya. beda. Apakah bisa dilihat dari kita, karena kita kan nggak mungkin membeli diri. Iya. Beli dari tukang daging, Iya. tukang ayam. Bagaimana kira-kira gampangannya? Oh, ini disembelih gimana? Ini yang ahli di kedokteran hewan mungkin lebih tahu, atau ibu-ibu lebih banyak tahu. Kalau babi dengan sapi jelas kelihatan bedanya, karena babi itu agak kemerahan gitu ya, agak gelap gitu. Tapi kalau sapi dan ayam, antara yang bagus dan tidak kan biasanya dideteksi juga dengan warna oleh ibu-ibu itu. Agak pucat, putih itu misalkan Pak. Nah, saat kurban dulu pernah kami mengalami itu, ada orang yang kurban sapi satu keluarga, lalu tidak diserahkan ke masjid atau musola, hanya dititipkan. Aku nitip sapi. Panitia masjid kurban itu ngira, oh nitip ke kita satu sapi. Terlanjur dihitung, ternyata enggak, disembelih-sembelih sendiri, dibagi-bagi sendiri. Nah, kami lihat yang menyembelih itu ndak ahli. Ngajine yo pas-pasan, wis kalau mau abangan lah. Tata cara nyembelih juga ndak tahu, taunya jegal saja. Jegal sapi iya. Jegal sapi tahu caranya. Tapi nyembelihnya ndak tahu. Maka disembelih wallahu alam. Pokoknya kami melihat saja sembelih itu sampai putus kepalanya. Nah, mestinya kan sembelih dibiarkan dulu. Kalau sudah berhenti baru kepalanya diputus. Ini enggak, entah tadi posisi nyembelihnya benar atau salah, wallahu alam. Baca bismillah atau enggak, wallahu alam. Yang penting kami tahu hewan itu disiksa kemudian sampai putus kepalanya. Apa yang terjadi? Daging itu belum dibagi sudah bau, busuk. Sehingga satu sapi tadi itu tidak bisa dibagi. Satu keluarga, eman. Orang dikasih tidak ada yang mau. Siapa mau daging busuk? Baru ini dagingnya baru iya, tapi busuk. Bayangkan. Jadi belum dibagi, kita juga belum bagi. Itu sudah busuk. Nah, nanti beliau yang ahli jagal yang lebih tahu. Kalau saya ini tidak pernah suruh nyembelih ayam aja tidak berani saya. Oh, tolong jenengannya nyembelih ini, tidak berani saya. Tidak berani, saya lihat darah aja pingsan. Jadi anak saya kalau luka bawa ke dokter, puskesmas, pingsan saya, pasti lari kamar mandi ke toilet itu untuk menenangkan diri supaya tidak pingsan. Jadi nanti mungkin beliau bisa menjelaskan secara fisik, tampilan fisik ya, tampilan fisiknya. Tapi biasanya ibu kan beli, dilihat, kemudian diambil, bisa dicium gitu. Tapi gimana yang deteksi itu disembelih dengan cara benar atau tidak? Itu kan mestinya akan kelihatan gitu ya dampaknya. Nah, gimana supaya kita tidak tertipu? Nah, ini pertanyaan bagus tapi saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab. Nanti beliau akan menjawab itu ahli. Yang lain.
nanti ada kualifikasi. Kalau ibadah kita itu perbuatan baik belum tentu diterima ya. Iya. Sementara yang Maksiat pasti ya, dosa. itu sudah pasti mesti ada punishmentnya, mesti ada sudah diponis, tidak ada pembatalan atau faktor itu mesti diterima. Nah, gimana kalau ibadah kita, kira-kira ibadah kita yang baik itu ada kemungkinan nggak? Tadi belum tentu diterima, tapi justru menimbulkan dampak dosa misalkan. Atau mungkin saya pernah dengar kalau ibadah kita itu tidak berilmu, kita laksanakan tapi tidak ada ilmunya itu berdosa. Dosa kan tidak diterima, nanti bisa jelaskan. Sementara yang tadi yang haram mungkin makanan dan sebagainya, mungkin perbuatan. Kalau dari sekitarnya sudah jelas di Al-Quran, yaitu bagi darah dan cara penjudiannya dan sebagainya. Sebenarnya kalau yang lain-lain kan fikih misalnya, ada beberapa pendapat yang di luar dari yang di Al-Quran itu. Nah ini nanti kan juga bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan khilafiyah. Ini halal, ini haram, ada yang dimakruh, ini boleh, ini tidak boleh, kecoh dan sebagainya, itu kan tidak ada. Sementara itu sudah menjadi konsumsi umum misalkan di masyarakat itu. Nah itu nanti gimana ya? Kita tetap berhati-hati termasuk sunat atau saja kita ikut salah satu pendapat atau kita menghalalkan karena ya ini kan berbeda-beda. Itu yang yang ketiga, cara. Mungkin apa yang kita konsumsi itu halal, tetapi cara kita mengkonsumsi mungkin kurang ada adab, tidak ada adab. Tapi kalau misalkan sesuai adab, sunnah itu kan dapat pahala ya. Tapi kalau misalnya tidak ada adab, itu mungkin tidak apa-apa atau gimana, atau tidak ada sanksinya. Tapi kalau adabnya itu justru ya maaf ya, saya lihat-lihat di media di mana saja, di televisi, acara kuliner itu kadang-kadang cara makan terus penyajian seperti itu kan ya saya merasa agak jijik. Kalau kita gimana itu cara makan kok seperti itu, sudah tidak berdoa ya makannya kalau tidak ada adabnya, cuma santun itu tidak ada. Jadi kalau kita yang mungkin belajar sunnah-sunnah ini kadang kita merasa kok begitu gitu ya. Nah, ini mungkin juga tantangan ini bagi umat muslim, mungkin para ulama dan sebagainya, mungkin bisa untuk mendorong apa ya, membuat konten-konten acara-acara kuliner itu ya mungkin supaya lebih islami dan sebagainya. Mungkin Pak Hidayat bisa bikin dengan acara kuliner yang beradab gitu. Nah itu mungkin tiga itu aja sih. Jadi tentang ibadah yang kita lakukan tadi, dan adabnya dan jajak yang kira-kira ada perbedaan. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Jadi yang pertama tadi juga saya kira sangat peka dengan itu, dan itu penting bagi kita, panduan gimana melihat daging yang betul-betul disembelih dengan cara benar dengan yang tidak. Ini yang kedua, ibadah apakah ada yang bisa berdampak pada dosa? Tentu ada. Contoh, kita ini melakukan kegiatan yang baik, biasanya sholat id itu kan masjid sekarang nggak muat, kemudian aksesnya kan ke jalan. Saya dulu di masjid beliau ini, akses ke beliau waktu COVID itu sulit,
sana tutup, sana tutup, sana tutup. Kemudian dibuka, ditutup karena semua masjid. Saya lewat mana ini? Ayo saya parkir yang tidak ditutup tapi saya jalan. Wah, jauh itu. Kalau saya aman saja, saya mikir ini ada orang sakit harus segera dibawa ke rumah sakit, gimana cara lewatnya? Ada ibu hamil segera melahirkan, gimana cara lewatnya? Itu mestinya kan harus ada koordinasi antara panitia, akses alternatif. Kata Mas ini jangan lewat sana, saya lewat sana, buntu di sana masjid lain. Jenengan lewat sana, buntu masjid yang lain. Karena enggak tahu kalau di sana buntu. Benar, jenengan lewat sana karena dia kasih alternatifnya ke sana, panahnya. Enggak tahu di sana juga dibuntu ini. Nah itu kebetulan di masjid beliau dulu tuh. Idul Fitri apa Idul Adha saya lupa, Idul Fitri kayaknya waktu Covid. Tutup semuanya. Lewat mana saya ini ya? Wah, ini sudah saya parkir di masjid mana itu enggak tahu, kemudian saya jalan kaki. Nah, itu kan mari kita berpikir itu, jangan sampai saat kita menutup jalan itu tidak ada alternatif bagi orang lain. Kadang kita ini ada punya gawe ya, hajatan, menikahkan anak itu kan ibadah. Menikah itu kan ibadah. Tapi kan sekarang ini musim menikah itu kan serentak di bulan-bulan tertentu, hari tertentu. Kalau enggak Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari itu. Wah, kadang satu kampung itu yang punya hajatan 4 tutup semua, tutup. Nah, depan rumah saya itu sering jadi jalan alternatif untuk sepeda motor, untuk mobil enggak mungkin. Wih, itu ucapan yang terucap meso semua itu. Meso semua. Wes macam-macam itu. Nah, itu saya diingatkan betul itu oleh salah seorang ustadz itu, tolong diperhatikan akses jalan. Itu salah satu contoh. Jadi ada, atau kita ini menciptakan ibadah-ibadah yang kemudian kita viralkan dan salah, menyesatkan, itu kan menjadi dosa. Yang sekarang lagi rame itu kan di salah satu pesantren misalkan. Jadi kita melakukan perbuatan ibadah tetapi dampaknya adalah dosa. Karena kita menciptakan model ibadah yang tidak umum. Aneh. Ibadahnya aneh. Yang kedua, kalau terkait dengan makanan, ini katanya halal, ini katanya haram. Kita yakinkan betul kepada MUI atau NU atau Muhammadiyah. Kita mintakan fatwa. Kalau mereka berbeda pendapat, biasanya ambil yang MUI karena di situ ada gabungan NU Muhammadiyah kan pengurusnya. Nah, kalau dia mengatakan halal aman. Kalau dia mengatakan haram, oh berarti subuhat itu. Nah, kalau subuhat sebaiknya jangan. Karena memang di situ ada khusus komisi yang terkait dengan halal haram MUI itu. Jadi harus merujuk ke sana. Kalau belum ada pendapat, jangan dulu. Bekecot itu kan ya mesti nyambe itu. Wah, itu kan juga halal apa haram itu obat gatel katanya macam-macam. Sik tala sampai niki gatele endi to? Gatele sing endi sampai niki? Ya. Terus di mana ini? Kedung Doro itu ada darah ular kobra. Itu halal apa haram ya? Nah, kalau kita ndak tahu hukumnya, ndak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Apalagi ularnya gitu kan termasuk hewan yang menjijikkan. Aku gak jijik, waduh beda lagi. Ukurannya itu bukan sampai jijik atau enggak, tapi itu hewan menjijikkan gitu loh. Kategorinya hewan menjijikkan. Sampai jijik apa enggak, itu tetap dia hewan menjijikkan. Dia enggak bisa berubah. Itu sama dengan khamr tadi, aku gak mabuk hari. Lu bukan ukuran mabuk, itu sudah haram gitu. Jangan dipakai ukuran kita gitu. Ya. Yang ketiga, ya memang itu kan karena untuk konten, untuk cari uang, itu kan pasti ya dibuat-buat sedemikian rupa. Ya karena ya sudah memang
kepentingan bisnis itu kadang sudah mengabaikan yang itu. Kepentingan bisnis mengabaikan yang itu, termasuk bisnis-bisnis yang lain yang berlabel-label ibadah syariah itu. Jadi apa namanya ya, yang apa ibadah tetapi dibisniskan, kira-kira begitu. Ya banyaklah saudara-saudara kita ini yang umroh, haji itu kan dibisniskan gitu. Jadi unsur ibadahnya kadang diabaikan. Bayangkan 5 juta bisa badal haji, nggak mungkin. 5 juta badal umrah mungkin, karena umrah itu ringan, 5 juta. Tapi kalau badal haji sekarang Bapak Ibu, siapa yang mau 5 juta? Sehingga pernah kita dengar ada orang yang nerima 10 badal haji 5 juta jadi 50. Yang dihajikan 1 orang, yang lain di Fatihah aja di Arafah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Haji ini bukan doa, bukan kirim doa. Kita hitung secara realistis. Sekarang di Arafah itu bayar. Kalau dipuskan itu mahal. Belum ongkos dia, makanan dia, harga capek dia. Sehingga kalau badal haji di bawah 10 juta, 8 juta oke. Kalau dia ini mungkin berangkat dari Indonesia ketua rombongan, dia hajinya sudah gratis, masuk Arafah Mina sudah gratis, semuanya sudah gratis, dapat 8 juta sih mau mungkin. Tapi di bawah itu tidak mungkin, 10 juta mungkin, yang penting dia tadi sudah berangkat haji dari sini. Atau dia ini petugas catering. Petugas catering itu di Arafah Mina, dia otomatis bisa masuk Arafah Mina tanpa bayar, dan dia dapat gaji di situ bekerja. Maka saat kita tawari ini ada badal haji 10 juta, 8 juta, dia mau, masih masuk akal, karena dia sudah tidak mengeluarkan biaya lagi, dia dapat itu. Hanya saja dia harus membayar dam, karena dia masuk ke sana biasanya pakai pakaian biasa, belum pakaian ihram. Sehingga saat kita kasih baru pakaian ihram, mikotnya tidak dari mikot, bayar dam. Harga kambing 1,5 juta, 2 juta, 10 juta berarti masih dapat 8. Kalau 8 tinggal 6, ragu ini, gelem tak gitu. Jadi kadang semakin murah itu semakin diragukan. Tapi kalau dia ini bukan siapa-siapa, orang tinggal di sana, tidak petugas catering, bukan apa-apa, dan ngasih 10 dia terima, mari kita hitung transport dia, konsumsinya selama sekian hari, capeknya, biaya Arafah Minanya, itu kalau dihitung 10 kurang, karena harganya di atas 15. Nah kadang menjelaskan begini jamaah tidak percaya, dikira saya tidak bisnis, saya menjelaskan jenengan kalau cari yang betul-betul amanah. Jangan sampai murah tapi dikumpulkan jadi satu, kemudian di sana hanya dibacakan Al-Fatihah untuk si fulan, Al-Fatihah. Haji nih bukan kirim doa. Tapi kalau umroh mungkin 5 juta, 3 juta, itu kan karena hanya tawaf sa'i selesai. Dan dia sudah umroh, bisa mengumrohkan orang berkali-kali. Tapi kalau haji, wah, ternyata ada 5 juta. Waduh, belah ini dibisniskan. Nah, jadi harus hati-hati. Maka tadi itu demi konten itu tadi. Nah, sebab kalau enggak gitu, enggak laku itu TV. Biasa-biasa aja, mainstream. Cari yang anti mainstream kan gitu shootingnya. Semua kan diulang-ulang itu shootingnya, enggak keren itu, enggak menarik. Sementara tidak sampai memperhatikan aspek etika cara mengkonsumsi makanan. Jadi penting juga ada konten-konten atau acara yang menyajikan wisata kuliner halal dengan cara yang halal juga gitu ya, dengan cara yang baik. Wisata kuliner Islami mungkin ya, wisata kuliner Islami yang harus halal. Kemudian sekarang ini kan enggak kan, wisata kulinernya yang ekstrem-ekstrem itu, ekstrem itu ekstrem, sudah dikonsumsi ekstrem, caranya ekstrem juga kan gitu. Ya itu bagus, terima kasih itu usulannya, nanti
bisa kita sampaikan kepada beberapa teman media yang kebetulan mungkin bisa kita jumpai. Nggih. Ada lagi? Ampun. Enten. Terkait sholat memang kami katakan dari segi sosial itu memang mengganggu. Nah, seperti sholat anak di biasa berjalan di masjid pun berbagai pada dasarnya Islam kan nggak pernah mengajarkan mengganggu orang dengan ada. Tapi ketika dia melakukan ibadah pasti mengganggu. Pertama, yang kedua, pada saat ini tadi saya waktu di kawasan itu semua gang itu Senam. ya dikarenakan olahraga. Jadi ada dua yang mengganggu perjalanan, mengganggu menyulitkan atau mengganggu terkait dengan agama. Itu mestinya di negara kita kan ada Muhammadiyah kan, mestinya dua-duanya. Kalau kita perhatikan Muhammadiyah itu kan sudah mempunyai fasilitas seperti sekolahan, masjid, macam dan sebagainya. Nah di sisi lain mungkin belum mempunyai musola. Kalau musola dalam arti kalau Nabi itu kalau sholat Idul Adha dan Fitri itu kan di musola, artinya lapangan. Mestinya dua-duanya ini mempunyai itu. Cuma selama ini kok terabaikan mungkin dari ya kita dari jamaah itu kadang ngomong-ngomong ya mungkin melalui Pak Ustadz atau bisa berkomunikasi dengan organisasi yang ada sehingga membentuk satu tempat yang nanti bisa sebelum sesudah sholat atau ibadah itu bisa dibersihkan lagi, mungkin dijadikan pasar, mungkin dijadikan itu nanti tempat dari sisi ekonomi mungkin bisa. Nggih, tersuwun. Kita sampaikan beberapa yang punya kepentingan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.